Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kenalin nama aku Indra Firmansyah. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian semua nih untuk wawancara sama seorang narasumber yang sukses di bidang kos-kosan. Nah, di situ kita akan ngulik apa aja sih yang jadi faktor-faktor kesuksesan dari beliau buat ngejalanin bisnis kos-kosan ini. Yuk, langsung aja kita gas ke tempatnya langsung. Nah, teman-teman, di sini aku udah sampai nih di tempatnya, tempat Bapak Mukhtar, yang dimana Bapak Mukhtar ini salah satu pebisnis yang di bagian itu kos-kosan. Nah, di samping saya ini ada Bapak Mukhtar. Nah, kita langsung aja buat kita wawancarai sama Bapak Mukhtar. Pertama, Pak, Indra mau bertanya nih. Pertama, boleh nggak Bapak kenalin nama Bapak sama latar belakang dari diri Bapak sendiri? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhtar M. Idris, lahir di desa ini, Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara 1. Terus kita lahir saya tanggal 17 bulan 3 tahun 1959. Itu saya udah pendidikan terakhir saya sarjana teknik elektro di Unimal. Belum negeri ya, masih swasta. Saya bekerja di perusahaan tahun 1980 saya mulai bekerja di perusahaan mobil oil. Dan itu di tahun 2000 orang mobil oil sama Exxon Mobil major. Jadi saya bekerja di Sukun tuh, jadi Exxon Mobil. Jadi saya bekerja di Exxon Mobil tahun 2000 sampai 2018. Saya udah berkeluarga, udah punya anak empat udah selesai kuliahnya. 3 orang dokter, 1 orang auditor. Sekarang semua kerja. Berarti dulu Bapak tuh alumni dari Unima gitu ya? Benar, masih dulu di kampusnya di Ranjung dulu. Di Ranjung di apa? Masih kita bilang gedung-gedung bekas alun kita pakai. Nah Pak, untuk lanjut pertanyaan kedua ini, kalau bisnis kos-kosan Bapak ini, kira-kira ini saat ini udah berjalan berapa lama? Saya udah lama bisnis apa? Dulu kan saya kan kerja. Jadi untuk mengamankan uang saya sedikit-sedikit, saya coba bangun rumah pelan-pelan. Mungkin dari tahun 2015, 2010 udah mulai apa? Bangun pelan-pelan. Tapi dulu belum ada pun anak mahasiswa Unimal, kita ada orang-orang kerja gitu, tapi bukan kos lumayan itu, saya selalu tempat tinggal kan orang kerja. Pas masuk Unimal di Bukit Indah, udah mulai bisa kita tingkatkan, kita bangun lagi karena udah ada yang nyewa gitu. Dulu memang udah mulai kita start di tahun 2010 kalau nggak salah. Oke Pak, lanjut untuk pertanyaan ketiga ini. Menurut Bapak sendiri ini, faktor apa aja yang mempengaruhi bisnis Bapak sampai setitik atau sesukses ini sampai sekarang? Faktor apa aja itu yang mempengaruhi? Faktornya memang pertama kita kan namanya buat kos, kita harus buat kosan ini, anak tinggal di anak kos harus nyaman, kita harus jaga kebersihan, jaga keamanan. Kalau ada keluhan nih kita langsung tanggapi, bantu. Misalnya kita ada pompa air rusak, itu langsung kami datang dengan kami ada buat anggota kerja, ada dua orang, saya akan datang langsung kita perbaiki. Kalau ada listrik mati, lampu mati, langsung kita langsung kerjakan, kita usahakan secepat mungkin, mudah-mudahan dia lebih biar dia nyaman. Berarti faktor utamanya itu ada kenyamanan orang yang kos di situ ya? Benar, itu faktor utamanya, kita biar nyaman, tenang dia, dan dia mau belajar pun enak. Oke Pak, untuk pertanyaan keempat nih, kenapa Bapak bisa kepikiran gitu buat ngebangun bisnis kos-kosan ini? Dan keunikan atau inovasi apa aja yang Bapak terapin buat ngembangin bisnis kos-kosan ini? Kepikirnya kita karena gini, pertama pada saat Unimal masuk ke daerah kami, kita lihat mahasiswanya susah kali untuk mencari tempat tinggal. Jadi mulailah karena saya pun ada kebetulan pada saat itu udah ada lahan, udah ada lahan, jadi udah ada tanah. Mulai saya bangun pelan-pelan, saya lihat bisnis kos memang membutuhkan dana yang bagus dan besar. Jadi kita lihat risikonya agak nggak berat kali seperti kita jualan gitu. Tapi kalau bisnis kos memang modal besar, dia risiko kurang, sehingga kalau mau modal tua ini kayaknya lebih nyaman kita buat bisnis kos. Menurut saya lah, tapi nggak tahu lah kalau orang cuma saya selama ini dari dulu kan udah berkembang tuh udah 100 lebih kamar kos saya. Jadi saya lihat nyaman lah memang. Penting kita buat tadi, kemudian kita usaha kasih kenyamanan tadi kepada orang kosan, kita
buat kebersihan, kita tanggapi apa yang ada keluhan kan. Ini saya lihat apa selama ini udah berapa tahun ini, 5 tahun udah saya lihat hasilnya bagus lumayan, bisa saya kembangkan pelan-pelan terus hasil dia apa, dari hasil kos sendiri bisa kita tambah lagi gitu. Berarti itu untuk bisa dibilang untuk biaya tua untuk bapak sendiri juga gitu. Nah, ya, saya sampai biaya tua sendiri. Kalau kita bilang misalnya kita bilang ada 100 kamar, berkamar aja misalnya kita senang ada 450 juta, kalau makan sedikit simpan lagi. Itu lebih kurang lah. Kalau siapa kita setengah per tahun satu kamar, 100 kamar dan 450 juta, jadi bisa kita bangun lagi, bisa membeli biaya makan kita. Tapi tinggal berdua aja sekarang. Yang lain udah anak-anak udah apa? Udah menemani semua. Saya semuanya. Nah, Pak, lanjut untuk tanya kelima ini, Pak. Kira-kira selama bikin bisnis kos-kosan ini, Bapak itu apa aja tantangan yang Bapak jalanin gitu selama bikin bisnis kos-kosan ini? Tantangan yang paling berat memang keamanan. Keamanan kita lingkungan, keamanan masyarakat. Kadang-kadang kita khawatir kepada apa niatan berbisa. Kita mau kosan ini nyaman, jadi sehingga kami buat pagar keliling, pasang CCTV, jadi dia lebih mudah dikontrol. Mana-mana saya lihat, pergi bisa saya lihat. Dan kalau ada apa-apa, saya panggil anggota, suruh bantu lah. Kalau ada misalnya ada kejadian apa, kita panggil suruh selesaikan cepat. Nah, misalnya ada kejadian ada binatang masuk, ada binatang panggil ada biasa ada apa biawak apa gitu. Jadi anak-anak pun ada lihat itu masuk di balik takut dia. Nah, jadi saya panggil anak-anak dia kejar, dia lari dia. Tapi enggak, sekarang udah mulai kurang. Yang paling penting tantangan yang berat pertama memang keamanan kita harus jaga. Kedua memang kita usahakan kadang-kadang jangan ada gangguan kayak pencuri kan, sehingga kayak memproteksi memproteksi supaya jangan dia pun takut. Kita buat pagar, kita buat CCTV dia sehingga nggak mudah kan, dia agak sedikit takut lah karena di CCTV itu kan dia nampak dari CCTV bisa dimonitor 24 jam. Berarti untuk nyelesain tantangan tadi Bapak kayak buat CCTV kayak jaga. Ada orang jaga. Dan kita di sini tiap jam 11 malam kosan harus masuk semua ke kos. Kecuali ada hal yang urgent lah, yang penting, yang misalnya kerja kelompok kita usahakan dia kita bilang dia jam 11 lebih sedikit harus siap dengan harus pulang. Biar dia bertenang, keadaan lingkungan pun nggak ada masalah kan? Karena ada orang kerja kayak security lah jam 11 malam dia tutup pagar. Jadi pada umumnya saya lihat keluarga ya kosan pun dapat malah tertenang dia nyaman karena anak-anak nggak jam 11 malam nggak ada, pasti ada jangan di luar lagi lah, udah masuk ke kos, masuk ke kamar. Tapi kecuali ada hal yang emergency nanti bisa kita atur, dia telepon kami akan masuk. Nah selanjutnya nih Pak, untuk menurut Bapak sendiri nih, strategi apa yang perlu diterapin buat ngembangin bisnis kos-kosan ini? Mulai dari strategi awal sampai strategi akhirnya nanti. Strategi yang paling penting supaya kosan ini berjalan bagus, berjalan aman, berlanjut, kita buat lokasi yang bagus, yang dekat dengan jalan, yang dekat dengan kampus. Itu kita lihat lokasinya harus aman, tenang, jangan sampai ribut dari biar masuk aja proyek kosan ini biar mudah belajar. Saya buat kos ini sehingga parkir mudah, jalannya masuk enak, dia nggak ramai kali, lapang nggak ada pada parkir nggak padat kali gitu. Saya usahakan gitu. Mudah-mudahan saya lihat selama ini nggak pernah kosong lah kos kita, alhamdulillah. Nah selanjutnya Pak, kalau dari Bapak sendiri pelajaran apa yang paling berharga buat Bapak untuk membangun bisnis kos-kosan ini? Pelajaran berharga saya lihat selama berkosan ini, kita buat kos ini, saya udah banyak apa. Pertama kita kan silaturahmi, banyak keluarga yang datang dari luar daerah, dari Sumatera Utara, dari Padang, dari Takengon, dari Singkil macam pasti datang. Udah itu kita kan besar sampai kita dengan kosan udah dekat, udah ramai jadi saudara banyak dan keluarga pun ada. Udah itu kita tetap kita akan kasih tahu sama anak kos ini. Saya kayak udah jadi keluarga kayak saya sebagai bapak, ini sebagai anak yang akan saya bilang kalian di sini belajar yang bagus, buat IPK yang setinggi mungkin, jangan berusaha jangan sampai IPK dibuat 3,5 lah. Buat IPK yang bagus, karena kalau IPK bagus itu mudah untuk dapat kerja, mudah untuk melanjutkan kuliah,
Jadi kita nyaman kita kalau IPPK pas-pasan daerah 3,0 3,0 berat ya. Jadi saya kasih apa belajar. Saya senang karena rame-rame kita banyak keluarga, jadi lebih bagus rame keluarga semua. Nah terakhir nih Pak, boleh nggak Bapak kasih nasihat atau tips gitu biar kami nih mahasiswa pada tahu ke depannya nanti setelah lulus membuat bisnis juga nih kayak Bapak kos-kosan gini juga kan? Iya, itu penting menurut saya. Penting kita sekarang belajar bagus dulu, belajar kalian bagus, semua belajar buat PKI bagus, belajar disiplin, eh, kita jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua. Kita kalau diterapkan jiwa kita jujur, kita enak, lapang hidup kita, jangan nipu-nipu. Dan ketiga, mulai dari kita berpikir kalau membuat bisnis kos ini memang pertama kita usaha pertama kita ada modal sedikit, kita lahan itu ada, nanti harus siap-siap dong. Pertama kita kumpul uang berapa dulu, dan itu kita buat nanti kosannya ini harus berusaha kita buat senyaman mungkin, kalau bisa semurah mungkin ya. Tinggal dia kan nyaman tinggal, dan kosnya lebih apa maju lah, kita buat harga yang agak kompetitif lah. Jangan mahal kali, tapi nggak boleh terlalu murah karena biaya kita pun besar. Jadi pun harus belajar lah sedikit, nah juga jangan mahal kali, jangan murah kali. Mudah-mudahan kita sukses nanti ke depan. Karena apa yang kalian pada yang penting kalian kan belajar bagus lah, belajar bagus dulu, nanti kita akan dapat ilmu macam-macam lah. Mudah-mudahan kos-kos tadi lain lagi ya. Itu aja Pak, makasih karena udah mau diwawancara sama Indra juga. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Itu aja yang bisa Indra sama Bapak Mukhtar buat wawancara ini. Nanti hasilnya bakal Indra jabarin lagi. See you. Hai. Nah, balik lagi sama aku nih. Nah, di bagian ini kita bakalan ngebuat ringkasan dari apa aja hasil yang udah kita wawancarai sama Bapak Mukhtar. Nah, teman-teman, setelah kita sukses tuh buat mewawancarai Bapak Mukhtar, di sini aku juga ingin nyimpulin itu dan analisis poin-poin kunci dari perjalanan Bapak Mukhtar buat ngebangun bisnisnya itu sampai sukses sekarang ini. Nah, yang pertama itu singkatnya Pak Mukhtar itu dia nerapin beberapa prinsip pada usahanya sehingga menjadi faktor kesuksesannya. Contohnya seperti faktor kenyamanan, keamanan, kebersihan kos, respon yang cepat ketika ada keluhan dari penyewa kos, serta harga yang masih dibilang relatif murah. Jadi, kita ini sebagai konsumen yang menempati kos-kosan pun ngerasa nyaman gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada juga itu beberapa tantangan yang dihadapi sama Pak Mukhtar untuk saat ini. Dan yang paling utama itu pada bagian keamanan. Bisa dibilang rawannya di lingkungan itu kayak binatang-binatang buas gitu, berbisa, dan juga para pencuri-pencuri itu yang bisa masuk dalam kos-kosan. Tapi Pak Mukhtar itu udah nyiapin strategi untuk mengatasi hal-hal kayak gini dan dampaknya itu sangat efisien gitu. Misalnya kayak seperti pemasangan CCTV, pagar yang mengelilingi kos-kosan, dan anggota yang siap diterjunkan bila ada masalah yang terjadi. Keren nggak? Nah, selanjutnya tuh aku mau kasih saran juga sebenarnya sama Pak Mukhtar ini. Sedikit saran aja dari aku kayak kepada Pak Mukhtar itu mungkin untuk di bidang pemasaran dan pengupdatean informasi kos-kosan bisa melalui media digital seperti pembuatan website yang menampung seluruh informasi dari kos-kosan Pak Mukhtar ini. Jadi para calon penyewa itu dapat dengan mudah gitu mengakses informasi seperti keterangan harga kos-kosan, ada atau tidaknya kamar yang kosong, dan serta bisa melihat langsung gitu foto-foto atau look dari kos-kosan itu sendiri. Nah, terakhir itu kita dapat ngambil beberapa pengalaman dari Bapak Mukhtar yang telah memberikan pemahaman tentang dunia entrepreneurship untuk kita semua. Nah, kita tuh dapat belajar seperti bagaimana memulai sebuah bisnis, rencana yang apa yang kita lakukan, siapa saja sasaran yang dapat ditentukan, dan bagaimana menangkap sebuah peluang usaha, dan terakhir, bagaimana cara mengeksekusi serta memanajemen usaha yang sedang dilakukan. Nah, jadi itu aja penjabaran kesimpulan yang dari wawancara yang udah aku lakuin sama Bapak Mukhtar. Dan buat teman-teman semua, makasih loh udah lihat video ini wawancara yang aku buat ini. Dan terakhir, bye-bye guys.